Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Prodi Pendidikan Fisika. Saya merupakan guru mata pelajaran fisika di SMA NU Kaplongan, dan pada video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 11 MIA 2 dengan materi suhu dan kalor pada subbab perpindahan kalor dan asas Black. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada materi ini yaitu problem based learning dengan metode praktikum atau percobaan mengenai perpindahan kalor dan asas Black. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Ulangi lagi tes semangatnya. Masih semangat hari ini? Baik ya. Kalau ibu tanya ya, skala semangatnya dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? 10. Luar biasa sekali ya semangatnya. Baik, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Disilakan siapa? Dela. Oke, silakan Del. Disiapkan dulu doa. Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nita Safitri. Ya. Dengan Ima. Nita kenapa Nita nggak hadir? Sakit. Ima? Izin. Oke, kita doakan ya. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit agar segera lekas sehat kembali ya. Untuk bisa bergabung kembali aktivitas seperti biasanya ya. Kemudian hari ini gimana kabarnya? Baik ya. Gimana Maya kabarnya, Mai? Alhamdulillah baik. Maya lemes sekali, Mai, kelihatannya. Lagi kurang sehat ya, Mai? Enggak, oke. Ya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Fisika. Iya tahu fisika. Ya, materinya apa, masih ingat nggak? Yang ibu sampaikan di pertemuan sebelum ini. Ya. Oke, ya kita akan belajar mengenai suhu dan kalor ya. Sekarang di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai apa sih itu suhu, kemudian apa lagi? Konversi satuan suhu, kemudian skala apa saja yang ada pada termometer, atau termometer adalah sebagai alat pengukur suhu. Nah, masih ingat, ada yang masih ingat suhu itu apa sih? Ada? Ada yang masih ingat? Suhu? Ayo, ada enggak yang masih ingat? Ya, betul. Apa tadi? Derajat panas atau dingin ya dari suatu benda misalnya ya. Nah, betul sekali. Kemudian masih ingat nggak skala ataupun derajat ya, skala derajat yang ada pada termometer? Masih ingat ada berapa macamnya? Ada 4 ya, yaitu Celcius,
Oke, reamur ya. Nah, kemudian masih ingat apa namanya alat pengukur suhu? Termometer. Ada jenis termometer apa saja? Termometer digital, air raksa, alkohol, ya. Apalagi? Inframerah. Yang apa tuh? Yang gimana? Pernah lihat ya? Yang kemarin digunakan pada saat praktikum sebelumnya. Oke. Kemudian hari ini ya kita lanjutkan sama materinya yaitu mengenai suhu dan kalor. Ya, pertemuan ini kita akan membahas mengenai perpindahan kalor dan asas Black. Ya, akan Ibu bahas ya secara detail. Kemudian secara definisi ada yang sudah belajar ya mengenai apa sih kalor? Ada yang sudah baca terlebih dahulu? Atau perpindahan suhu? Perpindahan suhu benar nggak? Perpindahan panas ya, perpindahan panas atau energi panas ya. Kemudian selain itu ya, dari perpindahan panas kita juga akan bahas mengenai konsep asas Black. Nanti ada praktikumnya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Nah, ini. Ya. Perpindahan kalor dan asas Black. Jadi, Ibu akan membahas sedikit ya mengenai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang pertama, kalian pernah nggak menggunakan jaket? Pernah. Tahu fungsinya untuk apa? Menghangatkan suhu tubuh. Ya. Kemudian kalian pernah nggak dekat atau misalnya kalian nih lagi beli sate misalnya ya, dekat pembakaran satenya, apa yang kalian rasakan? Selain aroma satenya, apa tuh kira-kira? Panas. Ya. Kenapa panas? Karena dari memakan satenya. Karena ada sumber panasnya yaitu api. Ya, api ya. Tetapi ya secara tidak langsung di situ kita akan menerima panas tersebut. Ya, menerima kalor atau panas tersebut. Ya. Ini dalam fenomena sehari-hari. Ya. Nah, berikutnya di sini akan Ibu jelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada 3. Yang pertama, ya Ibu bacakan, melalui penggalian informasi dan diskusi kelas, ya, peserta didik atau kalian nanti dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan konsep suhu, kalor, ya, pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor secara teliti, kritis, toleran, kemudian tanggung jawab atau proaktif ya di sini. Yang kedua adalah melalui praktikum sederhana dan diskusi kelompok ya serta penugasan terstruktur. Nanti kalian juga ada pengerjaan lembar kerja peserta didik ya atau LKPD. Kalian dapat menyelidiki perpindahan kalor dan asas Black dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan ya secara sistematis, dan nanti kalian tanggung jawab berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, melalui penugasan berkelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran ya dari praktikum yang kalian lakukan, suhu dan kalor beserta cara perpindahannya dalam bentuk laporan yang sistematis secara disiplin dan tanggung jawab. Jadi nanti kalian akan ada atau membuat laporan setelah kalian melakukan praktikum dengan nanti diadakan atau kalian melakukan presentasi ya masing-masing kelompok. Nanti presentasinya kurang lebih 5 menit. Begitu ya. Baik. Nah, adapun secara garis besar ini kalian akan mempelajari materi perpindahan kalor dan asas Black ini. Yang pertama kalian peroleh dari yang pertama kata kunci. Ya, kata kuncinya di sini ada kalor, perpindahan kalor dengan asas Black dan kalor jenis. Nanti kalian bisa dari kata kunci ini kalian bisa akses baik itu di internet maupun di modul yang sudah Ibu bagikan. Gitu ya.
Kemudian materi belajar. Materi belajar itu meliputi kalor, perpindahan kalor dengan asas Black. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model problem based learning atau pemecahan masalah, ya. Kemudian alurnya, ya, alur pembelajarannya dari mulai kita belajar mengenai perpindahan kalor, kemudian percobaan asas Black atau praktikum, nanti sampai dengan penyelesaian kasus, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, berikutnya, ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai materi pada pagi hari ini yaitu perpindahan kalor dan asas Black, kalian diminta untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Adapun untuk akses linknya sudah Ibu sertakan di slide. Bisa? Siap? Oke, silakan, waktunya dari sekarang. Silakan. Akses soal pretest ya pada link LMS Moodle, linknya sudah Ibu cantumkan. Silakan tinggal kalian akses, ya. Soalnya pilihan ganda, ya, ada 5 soal, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan, ya. Ibu boleh pinjam pulpen? Oke. Sudah bisa diakses? Bisa diakses. Oke. Alin sudah bisa? Ya, ayo, bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Soalnya ada 5. Lima menit lagi cukup ya. Oke, 3 menit lagi. Bella sudah bisa? Ada nggak yang masih belum bisa akses? Sudah bisa semua ya? Oke. 2 menit lagi. Dia sudah selesai? Oke, satu lagi. Ya, jadi fungsinya pretest atau tes kemampuan awal ya, biar Ibu mengetahui ya kemampuan awal kalian sebelum melaksanakan pembelajaran ya. Oke, silakan 1 menit lagi. Ya. Kalau sudah, setelah ini masing-masing perangkat laptopnya
disimpan di laci meja masing-masing. Oke ya. Yang sudah selesai boleh langsung di oke ya, di Moodle-nya ya, atau di submit ya. Di Moodle-nya langsung di submit. Sudah, oke, langsung di submit. Perangkat laptopnya ditutup dulu. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Oke, silakan ditutup dulu laptopnya. Ingat, sisakan satu laptop nanti buat praktikum ya, karena kalian membuat presentasi ya dari PowerPoint. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Oke, masih semangat ya? Masih. Nah, berikutnya kita masuk ke materi ya. Tadi sudah Ibu singgung di awal ya mengenai konsep kalor ya. Jadi betul, kalor itu merupakan energi panas, yaitu ya dapat mengalir atau berpindah dari suhu benda yang lebih tinggi ke benda yang lebih rendah suhunya ya. Nah, ini untuk konsep kalor. Adapun persamaannya, ini persamaannya tidak Ibu jelaskan secara rinci ya, sudah ada di modul kalian masing-masing ya. Kalian sudah pegang modulnya, nanti tinggal dieksplorasi ya dari persamaan atau rumus berdasarkan materi kalor ya, atau kalor itu sendiri ya. Berikutnya, nah ini ya, ini gambar kaitannya dengan kalor. Ini gambar apa? Es batu yang lagi dipegang. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, apa yang mencair? Es batunya yang mencair. Kemudian selain mencair atau mengalami perubahan wujud ya, dari padat ke cair. Nah, apalagi kira-kira yang terjadi? Tangannya jadi dingin atau panas? Dingin ya. Kemudian yang terjadi setelah itu apa lagi? Perubahan suhu. Iya, tadi kan mencair, perubahan bentuk atau perubahan wujud. Setelah itu mengalami perubahan suhu atau perpindahan kalor ya. Tadi ya, kalor dapat mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, dalam konteks ini atau contoh di sini, yang suhunya lebih tinggi itu yang mana? Tangan. Berarti si tangan ini melepas kalor atau menerima kalor? Ayo, menerima kalor atau melepas kalor? Ayo, melepas atau menerima? Menerima. Melepas karena suhunya lebih tinggi ya. Nah, adapun yang menyerap kalor atau menerima kalor yang mana? Es batu karena suhunya lebih rendah. Oke, paham ya? Paham. Oke. Berikutnya, nah, ini kaitannya gambaran mengenai perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tampilannya yang pertama apa tuh? Besi yang sedang dipanaskan. Ya, kemudian apalagi itu? Sedang mendidihkan air. Gambar yang ketiga, api unggun. Sering tidak kalian lihat? Sering ya, tetapi tidak tahu Bu konsepnya. Ya, ini salah satunya adalah membahas mengenai perpindahan kalor. Ya, jadi perpindahan kalor ini melalui 3 cara ya, berdasarkan mediumnya atau medium itu perantaranya. Yang pertama adalah secara konduksi. Contohnya di sini ada besi yang dipanaskan ya, ada besinya, ada bendanya yang dipanaskan. Artinya ketika perpindahan kalor secara konduksi, artinya ada zat perantaranya ya, ada zat perantara, tetapi tidak disertai dengan perpindahan
apa? Perpindahan zatnya. Kan tidak berpindah kan zatnya kan? Hanya panasnya saja yang terasa. Misalnya ibu membakar besi ya, salah satu ujungnya. Kemudian ujung yang satunya akan terasa panas juga. Itu adalah peristiwa konduksi. Ya, kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, di sini contohnya ada air nih yang direbus atau mendidih ya, dalam keadaan mendidih. Nah, apa nih di sini yang berpindah? Yang berpindah apa selain perubahan tadi disertai dengan zat perantaranya, yaitu apa yang berubah, yang berpindah? Yang berpindah adalah tadi ya, ada partikel zatnya ikut berpindah ya, perpindahan partikel zatnya ya, atau di sini kan terjadi proses menguap ya. Berikutnya adalah radiasi ya, contohnya di sini atau digambar yaitu api unggun ya, atau contoh lainnya apa? Matahari ya. Berarti untuk perpindahan kalor secara radiasi yaitu perlu atau tidak tidak perlu membutuhkan perantara ya, tidak ada perantara zatnya atau medium perantaranya, atau dalam hal ini perpindahan kalor secara radiasi yaitu langsung ya, sifatnya langsung. Baik. Nah, oke, berikutnya kalau tadi kan sudah ya mengenai perpindahan kalor. Sekarang kita bahas yaitu sedikit mengenai asas Black sebelum kita praktikum. Ya, jadi di asas Black ya menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang bersuhu tinggi itu akan sama jumlahnya ya, atau besarnya dengan kalor yang diterima dari zat yang bersuhu lebih rendah, atau di sini dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima, yang mana jumlah kalor yang dilepas akan sama nilainya atau jumlahnya dengan kalor yang diterima ya. Oke, nanti silakan kalian eksplor sendiri berdasarkan modul yang sudah ibu bagikan ya, di situ ada. Oke. Nah, adapun sebelum kita melaksanakan praktikum, ibu ada pertanyaan nih ya. Yang pertama di sini, jika kita memiliki dua buah gelas ya, yang isinya adalah air yang kita ketahui massa dan suhunya, tetapi nilai dari derajat suhunya itu berbeda ya. Seperti yang satu gelasnya berisi air dingin, yang satu gelasnya berisi air panas. Nah, kemudian kita campurkan nih kedua zat cair tersebut atau zat cair ini. Nah, kemungkinan ya, besar kemungkinan kalian dapat tidak ya menghitung suhu campuran air tersebut ketika tidak menggunakan alat ukur, atau dalam hal ini ketika mengukur suhu kan kita gunakan termometer. Bisa nggak kira-kira ya? Bisa nggak ya? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa ya. Kalau begitu mari kita buktikan ya untuk praktikum ya setelah ini, dan pada saat praktikum nanti sebelumnya akan ibu bagi kelompoknya ya berdasarkan hasil dari tes di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sudah ibu bagi, tinggal kalian nanti kelompokkan dengan anggotanya masing-masing. Oke. Nah, adapun yang harus kalian lakukan sebelum kalian praktikum, yang pertama ya, kalian buka dulu LKPD perpindahan kalor dan asas Black ya. Kemudian ikuti alur atau langkah yang ada di LKPD-nya. Ya, berikutnya pelajari modul belajar yang sudah ibu bagikan, dan yang terakhir diskusikan dengan teman kelompok. Begitu? Bisa dipahami ya ini ya? Bisa. Nah, ini pembagian kelompoknya. Oke ya. Jadi konsep tempat duduknya nanti sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sudah hafal nih kelompoknya? Dilihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, karena siswa kita
ada 22 ya, dan yang 2 tidak hadir, ya kan? Jadi di sini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Oke, akan Ibu jelaskan ini denahnya, nanti silakan kalian buat tempat duduknya, konsepnya seperti ini ya. Ibu gambarkan. Oke. Nah, ini nanti kelompok 1 diisi kelompok 1, ini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4. Nah, adapun satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. 1 2 3 4 5 ya, kursinya di sini. Nanti kalian setting ya. 1 2 3 4 5 ya. Dan seterusnya. Oke. Bisa dipahami? Nah, ini dikosongkan saja untuk jarak atau space ya. Sudah ya, ini dihafalkan ya nama-nama kelompoknya. Oke. Nah, ya, selamat bereksplorasi. Ya. Silakan untuk perwakilan anggota kelompok. Oke, sebelumnya untuk ketua kelompoknya belum Ibu bagi tadi ya. Nah, kelompok 1 tadi untuk ketua kelompoknya Andin ya. Kelompok 2 Hasni, kelompok 3 Dela, kelompok 4 Azmi. Oke ya. Satu orang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan. Dan yang lainnya silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, artinya dirapikan meja kursinya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan sekalian. Ini LKPD-nya diambil? Boleh, silakan. Ada yang ambil LKPD juga ya? 2 Bu sama ini? Ya. Satu kelompok 1. Ya, oke. Yang belum ambil LKPD? Kelompok Hasni? Iya. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Agak geser ke sini ya, yang ini agak geser ke sini. Ya boleh, begini juga boleh ya, biar lebih dekat juga boleh. Atau begini aja nggak apa-apa. Itu aja tadi, itu aja. Langsung diambil alat dan bahannya di depan. Di sini neraca. Satu laginya mana? Neracanya satu lagi di kelompok siapa? Ya, karena keterbatasan ya, hanya ada 2 neracanya. Untuk itu masing-masing kelompok nanti ketika menimbang ya, zat cairnya, silakan nanti ke tengah ya. Di sini biar semuanya mudah diakses ya. Ya, jadi ini untuk barisan ini ya, sebelah sini. Ini untuk barisan ini. Oke, jadi kalian ketika melaksanakan praktikum ini harus berhati-hati ya, karena di situ ada yang berpotensi berbahaya ya, tapi insya Allah aman. Ya, ada pembakar spiritus ya, kemudian gelas beker juga itu harus hati-hati ya, awas jangan sampai pecah. Oke. Ini kelompok berapa?
1 ya. Bisa dimulai? Oke, langsung silahkan. Ada di depan? Lembar LKPD. Itu. Airnya ambil di sini ya. Kalian sambil lalu nimbang. Ya. Biar tidak terjadi penumpukan di sini. Karena barengan sih neracanya ya. Nah, ini pada bingung nih kelihatannya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya. Sudah semua diambil bahan-bahannya? Alat bahannya sudah? Sudah. Oke, LKPD-nya sudah ada ya? Sudah. Oke. Silakan dibaca dulu tahapan yang ada di LKPD. Ya? Ada, tadi ada di depan. Ada 4 ya. Gelas beker yang sedang ukurannya ada 4 di situ. Coba di kelompok ini ada berapa gelasnya? 1. Kelompok ini? Nah, 1 berarti punya si. Ya, kelompoknya Salwa. Diambil 1 berarti. Oke. Sambil lalu dibuka LKPD-nya, dibaca, kemudian disiapkan ya buat PowerPoint ya, silakan. Masing-masing kelompok sudah disediakan laptopnya 1 ya untuk buat PowerPoint. Oke, silakan dibuka. Ya. Ayo, jangan mainan. Iya, sekarang nungguin apa? Ayo sekarang kita mulai. Ya, langsung. Iya. Ya, airnya di depan ya. Airnya di depan. Airnya di depan, ambil. Ingat ada yang dingin, ada di situ ya. Langsung saja diambilnya ya, yang dari kalorimeter dengan yang dari gelas beker. Iya, ditimbang nantinya. Oke, silakan. Ini kelompok berapa, Dela? Kelompok 3. Apa ini? Diskusi apa? Meleleh. Apa? Ininya meleleh. Koreknya meleleh. Oh, ini aja pakai yang. Iya. Ini nih, kelompoknya Bella pinjam koreknya ya. Buat kelompok ini. Jangan terlalu deket ini. Bisa nggak? Nah, bisa. Tahan dulu. Kayak kurang ini deh. Bau. Ih, OTW. Oke. Bisa ya? Kurang ini, Bu. Kurang airnya. Kurang Bisa? Oke. Ada yang ngambil air? Iya, Bu. Iya. Iya kan? Nah, yang perlu kalian ingat sebelum kalian mendidihkan air ya, atau mengukur massa airnya, menimbang massa airnya, kalian yang perlu diukur dulu apa? Ini. Wadahnya kan? Iya, gelasnya harus diukur dulu, dengan kalorimeternya juga harus diukur. Apa yang diukur? Masanya ya, masanya diukur dulu. Sudah diukur yang ini? Masanya oke, sudah ditimbang semua ya? Oke. Sudah nyala? Udah, Bu, nyala. Nyala. Oke, aman. Nah, sekarang diperhatikan ya.
langkah-langkah yang ada di LKPD sekaligus kalian baca skalanya yang ada di termometer. Ini skala apa namanya? Berapa suhu awalnya? 30 derajat. Suhu awalnya berapa? 30. 30 derajat. Oke, ya. Perhatikan ya. Nih, kelompok ini. Kelompok ini bagaimana? Apa yang kurang? Udah Bu, udah pas lagi nimbang. Oh, lagi nimbang. Ya. Oke. Ya. Ini sudah bisa nyala? Udah Bu, tadi udah dicoba. Udah dicoba? Ya. Oke. Tapi dimatiin. Kelompok ini bisa? Bisa Bu. Bisa. Oke. Agak mundur aja ke sana karena di sini ada ini ya, AC ya. Agak dimundurkan aja. Oke, hati-hati. Ya. Ini masanya sudah diukur? Udah. Oke, ya. Masa gelasnya sudah? Udah diukur. Oke. Nanti perhatikan ya untuk suhu awalnya ya. Diukur belum suhu awalnya? Udah Bu tadi. Udah diukur suhu awalnya. Oke, ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Salah Bu, malah Ini di ini aja. Maaf. Yang ini di sana. Laila kan yang ini? Iya, PowerPoint. Oke. Sudah sampai mana? Nyukur air dingin. Oke. Berapa Mel suhu awalnya Mel? Suhu awalnya berapa? Yang ini 26. 26. Yang ini? 24. Oke, ditulis ya. Jangan lupa dicatat. Ini sudah ditimbang airnya? Sudah. Ya. Suhu awalnya sudah diukur? Udah Ibu. Oke, berapa suhu awalnya? 25. Oke. Apinya sudah nyala ya? Ya. Diukur dua-duanya. Ya. Ini Bu lagi ngeliatin ini ke Ditulis Mai. Ya, ditulis. Dipelajari modulnya ya. Karena di situ kalian nanti ada pembuktian berdasarkan hasil percobaan ya, menentukan suhu akhir campuran dari kedua zat ini ya, berdasarkan hasil percobaan dengan nanti berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan asas Black ya kan. Jadi kalian nanti dibandingkan nih apakah sama atau beda ya hasilnya. Oke, sambil lalu ini dikerjakan. Ya, sama dengan itu kan? Yang tabel ya, terutama yang tabelnya. Sambil lalu nunggu airnya mendidih, ya kalian kerjakan yang lain. Ya. Coba Mai dites, diukur. Udah ada peningkatan suhu belum? tadi tuh 26. Ya. Nggak usah. Nah, Nggak usah. ya boleh begitu. Ya, boleh begitu. 40. Ya. Nah, biar tidak dipegangin terus, ya. Fungsinya karena buat apa tuh? Buat menjaga. Iya, penyangga ya, biar nggak jatuh.
Ini kelompok 4. Oke, sudah mulai ada reaksi ya? Iya. Peningkatan suhunya ada? Ada. Oke. Dibaca lagi LKPD-nya ya. Buat demam bisa nggak? Ya? Nah, kira-kira bisa nggak? Coba. Hah? Ini termometer untuk zat cair. Salah. Laila sudah? Datanya? Nah, nanti untuk presentasi masing-masing kelompok disediakan waktu 5 menit ya. Oke, ini sudah ada peningkatan suhunya berapa? 50. 49 ya, Bu? Iya, 49 ke 50. Oke, suhu awalnya tadi berapa? 30 soal 30. 30. Oke. Nanti ya, ditunggu dulu. Yang di kalorimeter sudah ada airnya? Sudah ada, Ibu. Sudah ada. Suhunya sudah dicek? Iya, Sudah. Oke. Diketik ya. Sambil diketik. Hasilnya tadi kan suhu awalnya berapa? Dimasukin di situ. Masa apa lagi tuh? Apa saja coba yang diukur? Suhu, massa, sama suhu dingin, suhu panas, massa, sama udah campuran. Campuran. Oke ya. Masa bendanya tadi diukur nggak? Diukur. Diukur semuanya. Oke. Sudah ada reaksi ya? Peningkatan suhunya? Sudah berapa, Mai? 59. Mau 60. Oh, mau 60 ya? Mendekati 60. 60. Sudah lewat. Tunggu ya. Nggak ada kendala? Nggak ada, Bu, aman. Oke, Cindy bagian buat PowerPoint ya? Dicatat ya dari LKPD, nanti dipindahkan hasilnya, ya dibuat PowerPoint-nya kan? Apa saja nanti apa namanya? Yang sudah didapat tadi masa gelasnya ya, kemudian masa kalorimeternya, kemudian apa lagi? Masa air dingin, masa air panas, Sama suhu campuran. sama suhu Suhu air campuran. air dingin, suhu air panas dengan suhu campurannya ya. Oke, nanti pembuktiannya dengan kalian hitung menggunakan asas black. Oke. Ya. LKPD-nya dilengkapi ya. Dilengkapi LKPD. Ini yang buat PowerPoint siapa? Oke, sudah ya. Berdasarkan di LKPD nanti dipindahkan hasilnya. Oke. Ya, dipelajari modulnya ya. Dari situ. Kemudian di kalorimeter sudah terisi air? Ada? Masanya sama nggak? Sama. Pada saat kalian ngukur masa airnya, apa namanya, gelasnya diukur dulu nggak? Masanya diukur. Ya, dengan kalorimeternya juga diukur. Oke. Oke, waktunya 10 menit lagi ya untuk prakteknya. Ya, dan menyelesaikan analisis pembahasan berdasarkan hasil apa yuk? Kamu ya, hasil apa? Berdasarkan hasil praktikum percobaan ya. Ini siapa yang nulis di LKPD-nya? Yang mengerjakan PowerPoint? Alin. Oke. Kemudian ini suhu akhirnya sudah diketahui belum? Belum, Ibu, masih naik. Masih naik. Masih meningkat. Berapa sekarang? Coba dibaca. 51. Berapa? 51. 51. 1.
Tunggu ya. Iya, Ibu. Nanti ya minimal 60 derajat lah ya. Awas hati-hati ya pemakaiannya. Sudah? Oke, ya. Kalau sudah langsung dibereskan ya. Awas hati-hati besinya jangan langsung dipegang karena apa?
Nama saya Nazwa Rahma dan ini Dela, ada Gea, Laila, dan Nidaan. Nah, di sini kita ingin mempresentasikan hasil penelitian. Nah, ini adalah hasil penelitian kita. Air panas, massa airnya 40 gram, suhu panasnya 70 derajat Celcius. Terus air dingin, massa airnya 41 gram dan suhu dinginnya 31. Suhu campurannya 52. Berdasarkan hasil praktikum selisih perbandingan besar suhu air panas dengan suhu akhir campuran adalah suhu air panas dikurangi suhu campuran sama dengan 18 dari 70 dikurangi 52 sama dengan 18. Berdasarkan hasil praktikum selisih perbanding besar suhu air dingin adalah 52 dikurangi 16 sama dengan 36. Analisis hasil pengukuran suhu campuran berdasarkan perhitungannya menggunakan asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. M1 dikali C dikali delta T sama dengan M2 massa 2 dikali C dikali delta T. Dengan 40 dikali 1, 70 dikurangi T, C, sama dengan 41 dikali 1, TC dikali 31. Hasilnya 4001 sama dengan 81 TC dibagi 4071 TC dibagi 52,2. 2. Pematik yaitu ketika es batu dipegang oleh tangan adalah terjadinya pelepasan kalor atau penurunan suhu. Kesimpulan, hasil yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan asas Black dan berdasarkan hasil percobaan sama dengan data yang dimasukkan akurat dan perhitungan yang tepat. Contoh perpindahan kalor melalui praktikum. Jadi di sini adalah contoh konduktor, konveksi, dan radiasi. Kesimpulan dari kegiatan ini, pada percobaan teramati beberapa cara perpindahan kalor yaitu konduksi pada kaki 3, hasil pengukuran dan menghitungan menggunakan asas Black didapatkan hasil yang beda. Sedikit perbedaan antara perhitungan dan perbedaan dikarenakan ketelitian alat ukur termometer yang kami gunakan kurang teliti. Ya cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Cukup, tadi hasilnya sama nggak? Hasil Beda. dengan hasil
Penelitian. Penelitian. Sama nggak hasilnya? Tidak, karena kurang. Tadi sudah dijelaskan ya, Ya. faktor-faktornya. Ya, silakan. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya sebentar ya. Kami dari kelompok 1 bakal mempresentasikan apa yang tadi kita baru eksperimen bareng-bareng. Nah, ini hasil eksperimennya bakal dijabarin sama kita dalam presentasi kali ini. Next. Ini ada anggotanya sebelum presentasi. Di sini kita mau perkenalan dulu. Di sini ada 5 anggota. Ada aku, namanya Andin. Di sini ada Talita, samping aku. Sampingnya lagi ada Maya, Amel, sama Cindy. Hai. Ya, next. Nah, ini adalah salah satu hasil yang tadi praktikum. Kesimpulannya kita tulis bel ini bakal dijelasin sama Talita. Oke, ini adalah hasil dari penelitian tadi. Air panasnya massa airnya 42 dan air dinginnya massa airnya 44. Suhu terukurnya air panas 85 dan air dingin 25. Suhu air campurannya itu 54. Ini tadi kita habis meneliti, ini hasilnya. Next. Kan yang dipresentasiin sama Talita itu berdasarkan hasil pengukuran sama alat-alat yang di sini sama termometer alkohol tadi. Nah, ini sebelumnya Ibu tadi sebelum kita praktek menyampaikan beberapa rumus, salah satunya asas black. Situ kita juga bakal ngebandingin antara percobaan yang kita lakuin sama materi yang Ibu sampaikan, yaitu dengan menggunakan perbandingan asas black. Sesuai rumusnya sama dengan kita terima kilepas ini kita masukin ke dalam air yang panas ya, kilepasnya kita terimanya dengan air yang dingin. Di situ tertulis M1. M1 itu adalah massa dari air yang panas. Bagian sini itu air yang panas, bagian sampingnya setelah sama dengan bagian yang dingin. Nah, iya Ibu. Dari kita peroleh 54,3. Dari hasil praktikum yang tadi kami peroleh 54. Kenapa ada perbedaan koma 3-nya? Karena di termometer alkohol tadi satuannya per 5 ya. Bedanya skalanya tuh. Sedangkan di sini kan hitungannya dari hitungan tangan, jadi beda komanya. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini ada di kehidupan sehari-harinya, nanti dijelasin sama Talita. Oke, ini adalah poin seperti kayak ini kehidupan kita sehari-hari pasti ada yang begini. Seperti kalau kita nih megang es batu di tangan kita, pasti es batu itu akan mencair. Karena tangan kita melepas kalor dan es batu itu menerima kalornya. Dan ada lagi contoh reaksinya, seperti kita menggunakan jaket saat kita sedang kedinginan. Itu akan menjaga suhu badan kita karena jaket mempertahankan suhunya kita. Next. Nah, kesimpulan kegiatan pada pagi hari ini yang kita dapat adalah yang pertama, pada percobaan tadi kita menggunakan alat kaki 3, di mana di situ terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Ada yang masih ingat konduksi itu apa? Yang tadi Ibu sampaikan di awal. Ya, konduksi itu perpindahan yang terjadi dengan perantara zat. Yang tadi itu pakainya kaki 3 ya perantaranya. Jadi kaki 3-nya pas dipakai buat pembakaran dia terasa panas karena terjadi perpindahan
konduksi. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami sama teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada yang mau menyanggah atau ada yang mau ditanyakan? Satu, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 3. Langsung maju. Kelompok 3, ayo. Gagal fokus ini, ayo coba. Maju. Kelompok asli ya. Dua, Ibu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya sebentar ya, hanya 5 menit aja ya. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang hasil praktikum kami. Ini hasil yang tadi kita habis diperoleh. Jenis airnya air panas itu masanya 40, air dinginnya 42, dan selanjutnya kalian bisa lihat saja ya, nanti kelamaan. Suhu campurannya jadinya 53,2. Lanjut. Jadi guys, berdasarkan hasil praktikum tadi, selisih perbandingan antara suhu air panas dengan suhu air dingin adalah 80 dikurangi 52. Tadi di slide sebelumnya tuh ada kesalahan teknis ya, salah ketik. Ya, jadinya dapatnya 28, yang berarti terjadi pelepasan kalor. Berdasarkan hasil praktikum selisih, perbandingan suhu air dingin dengan suhu air adalah 29 dikurangi 52. Dengan hasil negatif 23 ya. Terjadi penerimaan kalor. Oke, bentar ya. Tadi ada berapa nilainya negatif? Balik ya, harusnya. Yang kedua itu tadi 52. yang suhu campuran dikurangi suhu air dingin. 52 dikurangi 52. Ya, lanjut. Di atas itu menggunakan perhitungan asas Planck. Bisa dilihat di situ ada perbedaan di antara 52 dan 53,8. Beda jauh, cuman beda 1,8 doang. Jadi gara-gara beberapa faktor. Dan nanti faktornya bakal kita jelasin di slide selanjutnya. Ini ada pertanyaan pematik ya tentang cara kerja jaket. Cara kerja jaket itu sama dengan cara kerja termos atau kalorimeter, di mana mempertahankan suhu kalor melepas ke lingkungan atau ke ruangan ya. Terus ada lagi es batu. Es batu tuh akan melebur kalau misalnya kita genggam karena tangan kita tuh melepas kalor dan es batunya menerima kalor. Jadi cair es batunya. Pernah kan? Selanjutnya. Ya, di sini ada faktor yang tadi kita suhu campurannya beda. Di sini sedikit perbedaan antara perhitungan dan percobaan dikarenakan kami kurang teliti melihat pengukurannya sama nimbang barangnya. Kita kurang teliti. Jadi selanjutnya kami akan lebih teliti lagi untuk nimbang dan melihat suhunya. Terus yang poin kedua, hal yang mempengaruhi kalor percobaan adalah massa air dan suhu awal massa jenis air. Poin ketiganya,
Cara kerja dari alat yang kami gunakan, kalorimeter mirip dengan jaket yang dimana sama-sama mencegah kalor lepas ke daerah sekitar. Yang terakhir, ada beberapa cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan habis slide ini ada contoh-contoh dari beberapa cara perpindahan kalornya. Bisa dilihat dari slide-nya, di konduksi itu ada kaki 3 yang tadi kita habis praktikum. Dan selain kaki 3 itu ada besi, dan lain-lainnya juga ada. Kayak panci, penggorengan, kayak gitu. Terus yang konveksinya, contohnya itu uap air yang mendidih, yang dari praktikum. Dan kalau dari sekitar itu gerakan balon udara. Dan contoh dari radiasi itu api di spiritus. Dan untuk yang di lingkungan itu menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Selanjutnya. Ya, thank you. Udah di slide terakhir ada penutupan. Beda Ibu, beda. Tadi kan terjadi perbedaan ya antara perhitungan asas Black dan perhitungan kalau berdasarkan praktikum yang tadi dilakukan. Nah, itu gimana? Kok bisa beda? Saya jawab di depan ya. Ya, Seperti yang sudah dilihat di slide sebelumnya tadi, bahwa ada kesalahan yang kita lakukan di mana kita kurang teliti pas ngukur suhunya. Mungkin buat kedepannya, iya kurangnya, iya. Jadi mungkin buat kedepannya kita lebih teliti lagi. itu saking semangatnya kita praktikum, Ibu. Iya. Jadi agak ekstrim dikit, gak apa-apa ya, guys. Ya, terima kasih atas dari kami, dari kelompok 2. Maaf ada kelebihan kegiatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, the last group, kelompoknya Azmi. Silakan. Kelompok Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan memperkenalkan anggota-anggota dulu ya. Di sebelah kanan saya ada Salwa, di sebelah Salwa ada Bella, di sebelah kiri ada Firda dan Nita. Nah, untuk presentasinya akan dibawakan oleh Bella dan Salwa. Jadi hasil penelitian yang baru saja kita lakukan praktikum tadi ialah jenis air panas, massa airnya 41 gram, suhu air panasnya 70 derajat Celcius, terus lalu air dingin, massa airnya 43 gram, dan suhu campurannya 46 derajat Celcius. Berdasarkan hasil praktikum, selisih perbandingan besar suhu air panas dengan suhu akhir adalah T1 dikurang TC sama dengan 70 dikurang 46 sama dengan 24 derajat Celcius. Sementara itu selisih perbandingan besar suhu air dingin dengan suhu akhir adalah 22 derajat Celcius. Analisis hasil pengukuran suhu campuran berdasarkan perhitungan menggunakan asas Black ialah hasilnya 46 campuran. Suhu campuran hasil akhirnya ialah 46 derajat Celcius.
Ketika mencampurkan dua zat yang suhunya berbeda, memungkinkan untuk adanya perubahan suhu menjadi setimbang atau hangat. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh melalui perhitungan menggunakan asas Black dan berdasarkan hasil percobaan sama dengan data yang dimasukkan akurat dan perhitungan yang tepat. Contoh perpindahan kalor melalui praktikum ini. Konduksi itu dari api yang ketiga. Yang kedua itu konveksi, uap pada air yang mendidih. Ketiga, radiasi, langsung dari api. Ya, cukup itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya? Empat kelompok sudah lagi semua? Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk duduknya masih di tempat masing-masing ya, seperti ini. Tidak perlu kalian diubah posisinya seperti semula ya, seperti ini saja. Oke, masih pada semangat? Masih. Masih semangat? Boleh mau ada games dulu? Boleh ya. Jadi gamesnya yaitu kata buju. Kata buju. Instruksinya adalah kata buju. Jadi kalau tidak ada instruksi kata buju, kalian tidak melakukan aktivitas apa. Bisa kata buju angkat tangannya. Kata buju angkat saja tangannya. Oke, ya tidak buju. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita melakukan praktikum atau percobaan, ya tadi ada yang hasilnya sama ternyata Bu, suhu campuran yang dihasilkan pada saat percobaan ya di skala termometernya, kemudian dengan perhitungan menggunakan tadi apa? Asas Black ya. Jadi ada juga yang tidak sama ya, ada juga yang tidak sama perhitungannya antara perhitungan dengan
sesuai hasil ini contoh materi dari ini. Jadi kembali lagi ya berdasarkan konsep awal bahwa hasilnya pada asas Black menyatakan bahwa jumlah kalori yang dilepas itu sama dengan jumlah kalori yang diterima. Nah, yang pertama poinnya adalah ketika dua benda dengan suhu yang berbeda kalian campurkan atau bersentuhan gitu ya, maka akan terjadi yang namanya proses perpindahan kalori, ya, yaitu dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini suhu juga dapat dihitung dengan tepat apabila tidak ada kalori yang keluar atau lepas dari sistem. Makanya tadi salah satu faktornya ada perbedaan nilai ya. Selain tadi diketahui misalnya suhu di skala termometernya itu tidak ada satuannya mulai dari angka 1 misalnya atau 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Tidak lengkap gitu ya, definisinya tidak. Nah, kemudian yang kedua, benda itu ya yang kalian presentasikan tadi, benda seperti termometer kalorimeter ya ataupun termos atau jaket, itu cara kerjanya adalah dengan prinsip menahan kalori atau dalam hal ini adalah agar suhu tidak keluar dari sistem atau tidak keluar cepat ya. Nah, yang ketiga adalah kalor dapat berpindah melalui tiga cara ya, melalui tiga cara yaitu yang pertama masing-masing kelompok juga tadi sudah menjelaskan berdasarkan yang kalian temukan pada saat melakukan praktikum ya, produksi itu yang bagaimana, konteks itu yang bagaimana, dan radiasi itu yang bagaimana ya, sudah kalian sampaikan itu pada saat presentasi. Oke ya, jadi intinya ya untuk perhitungan jumlah kalori yang lepas dengan jumlah kalori yang diterima ya, kurang lebih tadi hasilnya rata-rata sama ya atau sesuai, atau kita bisa perhitungannya menggunakan asas Black. Oke. Nah, ini kesimpulan ya, kesimpulannya karena tadi sesuai ya. Bu, tadi ada yang bertanya, Bu, kenapa sih namanya asas Black gitu kan? Apa identiknya dengan hitam-hitam? Ya. Kita kan praktiknya nggak ada bendanya hitamnya, misalnya seperti itu. Jadi asas Black atau Black ini adalah nama ilmuwan fisika, ya, nama ilmuwan fisika kimia yang mana dalam penelitiannya yaitu melakukan penelitian perpindahan kalori ya, perubahan suhu dan kalori. Nah, kemudian berikutnya faktor yang mengaruhi kalori pada percobaan. Ya, kalau kita kan tadi apa? Masa air. Nah, tadi masa airnya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kemudian untuk suhunya juga suhu awal dengan suhu akhir tentunya berbeda ya. Kalau suhu campurannya harusnya sama, ya harusnya sama dari kalori yang dilepas dengan kalori yang diterima. Nah, ada lagi nih faktor yang mempengaruhi yaitu apa nih di sini kalor dan jenis. Tetapi kalau di praktikum kita itu kan menggunakan apa? Air, sama-sama air. Ya, zat cairnya adalah sama-sama air. Untuk itu kalor jenisnya adalah sama yaitu air. Ya. Nah, berikutnya, oke, ya, silakan. Ya, ini sebelum kalian mengerjakan post-test, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Betul? Sudah bisa dipahami semua? Sudah bisa. Oke ya. Nah, kalian silakan kerjakan post-test ya, sama waktunya dengan yang awal. Oke, bisa ya? Soalnya sama. Oke, silakan dibuka lagi laptopnya. Ya. Dibuka laptopnya. Dikerjakan. Soal proses yang ada di situ sama ya.
sini aja. Ya, boleh duduknya seperti itu aja. Duduknya masih di depan, Sudah bisa semua? Tes? Ini sudah bisa. Oke, kalau ada kendala, silakan angkat tangan ya. Ya, Tesnya open book apa closed book? close book. Ya. Sama materi yang sudah disampaikan tadi ya, berdasarkan hasil penelitian sebagai referensi kalian dalam menjawab soal ini. Ya. Soalnya sama ya. Menit lagi ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Bisa, Ge. Ada kendala? Mudah nggak soalnya? Terlihat mudah atau susah? Kalau yang awal gimana tadi yang awal? Awal susah? Nah, Ibu lihat nilainya kalau direkap itu lucu-lucu. Ya nanti di bandingkan ya dengan yang hasil posteknya. Ya 3 menit lagi ya. Yang benar. Udah selesai. Oke, ya. Ini sebelah sini sudah selesai belum? Oke. Sudah selesai? Sudah selesai. Silakan disubmit kembali ya di komputernya, kemudian dapatnya silakan disimpan. Ya. Kembali lagi sebentar sebelum kita tutup. Jadi Ibu ingatkan lagi kesimpulan untuk pembahasan materi hari ini tadi ya, perpindahan kalor, kemudian apa lagi? Asas. Jadi perpindahan kalor dengan 3 cara. Yang pertama apa tadi? Kondisi,
menggunakan api, ya, sumber panasnya ya, dari kemudian apa lagi? Konveksi dari tepung ini, Mbak. Apa yang ditemukan pada saat itu? Uang, ya, uang. Kemudian apa lagi? Produksi kelompoknya sawah. Apa yang didapat? Kemudian jaraknya berpindah atau tidak? Pindah atau tidak? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada. Jadi untuk masa dan itu sebetulnya sama ya perpindahan. Kalau tapi khususnya di dalam ruang contohnya itu apa tadi? Ada kalori, ada yang ditanyakan? Cukup? Oke. Jenis air. Kalau jenis air, apa jenis air? Jenis air ada yang 1, sama yang ada 2.000 pada 4.000, 200. Oke. Ya, terus beda dari keduanya itu apa? Oke, ya. Dijawab. Bedanya itu hanya dikonversi satuan saja. Ya, tetapi sama sebetulnya bedanya. Kalau jenis air, kalau jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius itu dalam satuan kalori per gram derajat Celcius kalau satu ya. Nah kalau 4.200 itu dalam satuan apa? Joule per kilogram derajat Celcius itu bedanya. Sudah paham ya Pak? Paham. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, asli. Ibu kalau jenis jangan maksudnya suhu campurannya ada tadi yang kelompok sebagai kelompok ada yang sama, ada yang berbeda karena beberapa faktor faktornya apa tadi? Kurang teliti dalam mengukur misalnya pada saat menggunakan skala termometer. Dan apa lagi? Ada tadi kalorimeternya yang dibuka. Nah itu berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruhnya apa? Ada yang keluar, ada yang pas. Nah tadi juga ini ada beberapa sedikit ya. Yang terlewat tadi ya bagian-bagian atau ibu belum pengenalan mengenai percakapan. Tapi sebetulnya di pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas. Jadi kali ini kan bisa langsung kita praktekkan saja. Ya. Nah sekarang sebelum refleksi kita sama-sama, ya, ada yang mau refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada Ayu. Gimana Ayu dengan kejadian hari ini? Ya, jadi pada presentasi itu ada beberapa kelompok yang
pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya. Nanti untuk referensi masing-masing silakan kalian di akses di Moodle tadi. Ya, nanti saja setelah ini ya, referensinya silakan dilakukan masing-masing berdasarkan kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa ya, seperti itu? Bisa. Yang pertanyaan nanti tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini dicukupkan. Jangan lupa di pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar, silakan disiapkan saja. Referensinya mulai dari internet, dari modul, yaitu materinya mengenai teori kinetik gas. Ya, silakan nanti pelajari setelah ini. Oke, itu saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah, ini sudah semuanya diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.